وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويداي يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para ibunda sekalian, mari sebagaimana biasa kita awali kajian kita di hari yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang mulia ini, dengan bersama-sama nazar iktikaf di masjid ini, agar supaya setiap detik keberadaan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita bersama niat belajar agar supaya keberadaan kita pun di majlis yang mulia ini tercatat sebagai amal saleh, amal ibadah yang diridhai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan niat dan nadarnya, ibunda sekalian mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul i'tikafa في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. Saya nazar i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa al-manzura في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. Saya niat i'tikaf yang dinazarkan di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ilal huda wad-dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Ustazah Laila dibaca. Yang mana? Haji apa ya? Hajjul bait ya Ustaz. Lebih? Hajjul bait bukan? Wa huwa hayyun fi qabrihi itu. Wa huwa hayyun fi qabrihi yasma'u salatal musallin alaihi. Bukan al-iman belum Ustaz, rukun iman. Ya? Hajjul bait itu kan? Sampai mana? Apa sih Ustaz? Wa huwa hayyun fi qabrihi. Yang itu tuh.
wa dufina alaihi salatu wassalam fi baitihi bil Madinah. Betul itu? Alamannya ada yang ingat? Wa dufina alaihi salatu wassalam fi baitihi bil Madinah wa huwa hayyun fi qabrihi. Itu bukan? Iya. Ini rukun iman belum? Ustaz iman. Kemarin itu saum Ramadan. Sampai di mana ibu-ibu? Hancakna nepi ka mana? Oh ya jibu alaiha ya. Nah, itu. Wa huwa hayyun fi qabri. Iya itu betul. Wa huwa hayyun fi qabrihi. Sekarang wahamsun itu Ustaz ya? Lebih. Isi sekarang wahamsun. Wa huwa hayyun fi qabri sudah ada? Udah. Halaman berapa ibu? Ya? Apa yajibu alaina? Mana yajibu alaina? Oh iya. Itu ya. Ta'am, silakan. Likai nakuna minal ibadil mutwabi'in wal muqarrabin anhullah gitu ya. Indallah waffaqanallah lidzalika bimihasin judahu wa fadilahu amin. Amin. Ya Bu, itu enggak ada ya? Sini enggak ada. Sampai situ? Baik. Situ ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه قال تعالى في حقه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيجب علينا أن نفعل كل ما أمرنا به هذا الرسول الكريم وأن ننتهي عما نهانا عنه من كل فعل ذميم لكي نكون من العباد المطيعين المقربين إن الله وفقنا الله لذلك بمحض جوده وفضله آمين يا رب العالمين. أحبابنا في الله, ibunda sekalian, hamba-hamba pilihan Allah, umat yang dicintai dan dibanggakan Rasulullah SAW, terkhusus yang sama-sama kita muliakan segenap guru-guru kita yang mulia yang hadir pada kesempatan ini. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa mendapatkan kemuliaan, keberkahan beliau dan keluarganya dunia dan akhirat. Yang terhormat Ketua
pengajian Ummahatul Muslimat Masjid Al-Akmal, juga segenap dewan pengurus Masjid Al-Akmal serta seluruh pemirsa channel YouTube Hamdalah TV dimanapun Anda berada. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tegang amat ini, udah kayak kanebo kering. Sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Bulan Rabiul Awal, untuk sebagian orang mungkin bulan ini tidak seperti berkesannya di bulan Ramadan, tidak seperti gemerlapnya bulan Dzulhijjah di bulan haji. Tapi bagi sebagian orang Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat-sangat menggembirakan, karena di bulan ini lahir Nabi akhir zaman, Nabi yang penuh cinta, Nabi yang selalu mencurahkan perhatiannya bagi umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang memendam rindu dan cinta yang mendalam di hatinya, maka semua yang berkaitan dengan kekasihnya pasti dia akan tertarik padanya. Amin ya rabbal. Ibu, ada orang bilang begini, buat apa sih bikin maulid Nabi? Jawabnya bagaimana tuh? Hah? Mengapa Anda mengadakan maulid Nabi? Mengapa Anda memperingati maulid Nabi? Karena kami umatnya dan kami mengharapkan syafaatnya. Jawabnya apa? Terus dia nanya lagi, emang di zaman Nabi ada maulid? Tidak. Emang para sahabat bikin maulid? Tidak. Terus gimana jawabnya? Rasa cinta kepada Nabi. Emang sahabat gak cinta Nabi? Cinta. Terus kenapa gak bikin maulid? Karena zaman. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membuat kita bingung dan harus kita jawab itu. Ya, kita yang punya i'tiqad, keyakinan bahwa maulid ini adalah ekspresi syukur dan cinta kita kepada beliau, kita harus bisa menjawabnya, Ibu. Ya, kita harus bisa menjawabnya. Catat dulu baik-baik, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ada 3 momentum, ada 3 saat di mana iblis menangis histeris. Bu, iblis ini air matanya mahal ya, iblis ini sudah mati hatinya, iblis ini susah untuk menangis. Tapi ada tiga kejadian yang membuat iblis ini nangis, bukan nangis biasa, nangis histeris, nangis yang luar biasa, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Yang pertama, momentum saat dia diusir oleh Allah ke muka bumi. Karena asalnya iblis itu penghuni surga sama seperti Nabi Adam. Ya, iblis itu penghuni surga sama seperti Nabi Adam. Diusirlah dia, bahkan setelah dilaknat sampai kiamat diusir pula iblis. Itu kali pertamanya dia menangis. 1. Yang kedua, momentum yang kedua, iblis itu menangis saat turunnya surat Al-Fatihah. Ketika turunnya surat Al-Fatihah, saking histerisnya iblis nangis sejadi-jadinya sampai seluruh anak buahnya, ya, setan, ya, kolor hijau, pocong, semuanya dengar suara tangisan iblis, sampai dijenguk sama setan. Kata setan, bos kenapa nangis? Bosnya nangis, sampai dijengukin. Sedih, ngapa sedih? Al-Fatihah udah turun.
Ada apa dengan Al-Fatihah? Ini adalah surat yang penuh dengan berkah. Siapa yang membaca surat ini akan terbebas dari api neraka. Amin. Kalau begitu apa yang kita lakukan, bos? Kata setan, buat manusia jarang-jarang baca Al-Fatihah. Kalau kalian tidak bisa membuat mereka tidak bisa membaca Al-Fatihah atau tidak mau membaca Al-Fatihah, buat mereka jarang-jarang baca Al-Fatihah. Kalaupun buat mereka jarang-jarang susah, buat mereka salah baca Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena semakin banyak mereka membaca Al-Fatihah, semakin banyaklah kesempatan mereka terampuni dosanya dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis aja tahu. Iblis tahu betapa mulianya Al-Fatihah. Makanya kita kan begini, Bu, ya. Kalau kita ada yang sakit di tengah-tengah kita, baca surat Fatihah kan ya. Kalau ada yang anaknya disunatin, dikhitan, biar cepat sembuh, bacakan Al-Fatihah. Permulaan pengajian membaca Al-Fatihah. Serba Al-Fatihah ya. Dalam sholat kita baca Al-Fatihah sebanyak 17 kali sehari semalam. Belum kegiatan yang lainnya, betul tidak? Tapi ada pula orang kalau habis sholat baca nggak Al-Fatihah? Baca, betul baca ya. Karena ada tuh, kalau ibu lihat YouTube itu ada ustadz yang sampai bilang demi Allah itu, ya. Dia bilang demi Allah, dalam 6 kitab hadis kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sunan-sunan yang lainnya, Nabi tidak pernah mencontohkan membaca Al-Fatihah setelah sholat. Begitu katanya. Betulkah itu? Ibu, saya mau nanya, kalau Nabi tidak mencontohkan, apakah itu artinya dilarang? Kalau Nabi tidak mengerjakan, apakah itu artinya dilarang? Contoh yang paling real, waktu bulan Ramadan malam pertama Nabi datang ke masjid Qiyamul Lail. Ingat, waktu itu belum ada istilah tarawih. Tarawih itu istilah baru ya, belum ada di zaman Nabi. Adanya Qiyamul Lail fi Ramadan. Malam pertama Nabi sholat, ada beberapa orang yang mengikuti. Malam yang kedua, karena malam pertama ada orang yang mengikuti, malam kedua lebih banyak. Malam ketiga orang sudah berbisik sana sini, akhirnya viral itu ya, sholat bersama Nabi. Malam ketiga begitu banyak, penuh sesak masjid. Karena apa? Imamnya Rasul. Maka di malam yang keempat Rasul tidak keluar rumah. Beliau tidak menuju ke masjid sampai subuh datang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa semalam tidak datang ke masjid? Apa jawab beliau? Aku khawatir jikalau aku terus-terusan datang ke masjid, nanti tarawih Qiyamul Lail akan dianggap wajib oleh kalian. Tuh, khawatir Nabi akan memberatkan umat. Ternyata Nabi tahu persis umatnya ini rada-rada gimana gitu. Kalau buka puasanya udah kekenyangan, tarawih itu udah angob mulu. Ya, iya, untung nggak diwajibin. Coba kalau wajib, banyak yang dosa ini kayaknya nih. Makanya Nabi tidak melakukan tarawih atau qiyamul lail berjamaah bukannya melarang, tapi khawatir akan memberatkan umat. Beliau sayang kepada umat. Siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulil wudu atau inda kulis shalah, kama fi riwayatain. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan siwak. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan kuwajibkan siwak setiap hendak wudu, dan riwayat yang lain setiap hendak sholat. Bayangin kalau siwak wajib, Bu. Siwak kan kecil ya, satu batang ya, siwak saya dalam tas, ya, satu batang gitu. Saya aja, Bu, jujur aja, sering lupa kadang-kadang. Siwaknya nggak kebawa.
Bayangkan kalau siwak wajib, mau sholat nggak bawa siwak, pulang dulu ngambil siwak. Atau yang nggak punya siwak, dosa nggak pakai siwak. Jangankan siwak, suka kelupaan, bini suka kelupaan. Iya, kalau ke pasar bawa bini, nyelonong aja naik motor, pas nyampe rumah bini gua mana ini. Ya jangankan siwak, kadang-kadang sampai istri kelupaan. Makanya Nabi tahu kalau siwak diwajibkan bakal memberatkan umat, maka Nabi tidak mewajibkannya. Sehingga diambil kesimpulan oleh ulama kita, apa yang Nabi tidak lakukan bukan berarti Nabi melarang. Banyak potensi kemungkinannya, bisa jadi Nabi itu tidak mau memberatkan umatnya. Jadi kalau ada orang bilang Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mencontohkan, bukan berarti Nabi melarang. Kalau Nabi baca Al-Fatihah setelah sholat, nanti dikiranya wajib, dan memberatkan umat, makanya Nabi nggak baca. Tapi kalau kita mau baca riwayat yang lain, ada beberapa surat yang tidak boleh ketinggalan ibu kita baca setelah sholat, ya. Di antaranya ayat kursi, karena ada riwayat Imam An-Nasai, ya, siapa orang yang membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Artinya apa? Artinya apa, Bunda? Orang yang baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Artinya apa? Yang menghalangi orang ini masuk surga adalah karena dia belum mati. Jadi kalau orang yang baca ayat kursi setelah sholat, seandainya dia mati, maka masuk. Begitu masuknya. Ba'da subuh baca ayat kursi. Misalkan meninggalnya di waktu duha, sebelum zuhur tadi, habis subuh udah baca ayat kursi, maka sesuai hadis ini orang ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang umur, johor masih hidup. Johor baca lagi, habis johor maksudnya. Dikirain habis johor mati nih. Sampai asar masih hidup. Asar baca lagi. Terus begitu. Akhirnya 5 waktu dijaga, dimanapun saatnya kematian, orang ini akan dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah yakin aja, Bu. Barokah ayat Maka saya menghimbau setiap selesai 5 waktu, kalau seandainya tidak baca surat atau ayat apapun, maka jangan tinggalkan surat ayat kursi, ya, insya. Jadi yang kedua yang bikin iblis menangis histeris, turunnya Al-Fatihah. Yang ketiga yang bikin iblis menangis histeris, momentum yang ketiga adalah saat dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga nih. Jadi ketika Nabi lahir, menangislah iblis histeris. Kenapa? Karena musuh paling utama, musuh yang paling berat buat iblis sudah lahir. Ini orang yang bakal ngacak-ngacak proyek saya nih, kata iblis. Ya, karena dengan wasilah dialah banyak orang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis menangis ketika Nabi lah. Berarti makhluk yang sedih ketika Nabi lahir adalah iblis. Makhluk yang lain gembira, Ibu. Silakan baca di Maulid Al-Barzanji, Maulid Sintud Durar, Ad-Dibai, Syaraful Anam, Diyaul Lami', dan seterusnya banyak maulid Nabi. Menjelang Mahalul Qiyam itu disebutkan proses lahirnya Nabi. Kalau kita baca kitab maulid, menjelang satu pasal sebelum Mahalul Qiyam, itu pasti akan menceritakan prosesi lahirnya Nabi Muhammad. Seperti di Sintud Durar misalkan, ya, Asy-Syafa ini kalau saya tidak salah ayah ibunya Abdurrahman bin Auf. Ya, Syafa ini adalah bidannya Siti Aminah waktu melahirkan.
Syafa namanya. Ada yang bilang syifa. Nah, ada yang bilang syifa, fi ba'd riwayah syafa. Ya. Beliau ini bidannya, bidan dari golongan manusia. Adapun bidan dari golongan manusia tapi yang halus, manusia halus, yaitu adalah Siti Asiyah imro'ati Fir'aun dan Siti Maryam ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Dua wanita suci ini yang ikut membantu prosesi kelahirnya Siti Aminah, dibantu oleh Syafa. Syafa bersaksi, Syifa bersaksi bahwasanya ketika Nabi lahir terang benderang alam ini, bintang seakan rapat memenuhi langit. Kalau sekarang kita lihat bintang, bintang itu kan jarang-jarang Bu ya, jaraknya. Malam itu bintang rapat, seakan langit tidak ada celah satu titik pun yang gelap, semuanya terang. Apa ini membuktikan? Sebenarnya seluruh alam semesta bersuka cita. Asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad. Asyraqal kaunu, semuanya alam bergembira, gegap gempita, bersuka cita dengan wujudnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau kita berdiri, mungkin ini ada yang belum tahu, takutnya ada yang nanya, itu ngapain sih kalau baca tarawih berdiri gitu? Tadi berdiri kan ya? Coba saya mau nanya dulu, apa tujuannya ibu berdiri begitu? Hah? Menghormati siapa? Emang lihat? Enggak. Nah ini perlu dijawab juga Ibu. Kita punya amalan, harus tahu jawabannya. Jawabannya berdasarkan dalil, gitu ya. Secara aklinya dulu, dalil aklinya. Berdirinya kita ketika mahul qiyam adalah menghadirkan situasi saat dilahirkannya Rasulullah. Menghadirkan situasi saat dilahirkannya Rasulullah. Sebagaimana para malaikat dan bidadari berjajar rapih di langit, ya, burung, binatang, tumbuhan, hewan semuanya bersuka cita, mereka berjajar berdiri berbaris-baris demi menyambut lahirnya baginda Nabi, maka kita tafaulan namanya. Tafaulan itu optimisme akan sesuatu menghasilkan kebaikan. Tafaulan menghadirkan situasi saat dimana lahirnya baginda Nabi, maka kita ikut bersuka cita dengan berdiri. Ini dalil aklinya. Satu, menghadirkan nuansa situasi saat Nabi dilahirkan. Dalil yang kedua, dalil naklinya. Rasul sendiri yang memerintahkan, kalau ada orang yang terpandang di antara kalian, maka hendaklah berdiri. Ada hadisnya, kumu lisiyadatikum, ya, kumu lisayyidikum, atau kama qala Rasulullah SAW. Rasul memerintahkan, berdirilah untuk pemimpin kalian, berdirilah untuk orang yang terkemuka di antara kalian. Hadis ini sahih. Jadi Rasul memerintahkan kalau ada orang terpandang, terkemuka, pimpinan kalian, umarok kalian, ulama kalian, berdiri, hormati. Berdirinya dalam rangka menghormati, litahrim bukan lita'abbud, dalam rangka menghormati bukan mengibadahi. Ini yang dituduhkan sebagian orang yang gagal paham, ya, katanya mengkultuskan guru. Kalau guru datang cium tangan berdiri, mengkultuskan, bukan mengkultuskan, litahrim, untuk karena apa? Nabi yang suruh kalau ada orang terpandang di tengah-tengah kalian, berdiri. Bahkan Nabi ketika putrinya nih, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul datang, Nabi berdiri, padahal itu anaknya. Karena anak beliau ini sudah dapat gelar dari Allah, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin para wanita ahli surga. Beliau ini Fatimah Az-Zahra sudah dapat gelar Sayyidatun Niswah fil Jannah, Sayyidatun Niswah fil Jannah,
pemimpinnya para wanita ahli surga. Berarti Sayyidah Fatimah ini adalah pemimpin, padahal itu anaknya loh. Apa yang terjadi? Nabi berdiri menyambut anaknya, padahal itu anaknya. Tapi karena anaknya walaupun ya seorang wanita dan notabene-nya putrinya sendiri, dia adalah pemimpin para wanita kelak di surga nanti. Jadi kita muda ini semuanya nanti akan menjadi bawahannya Sayyidah Fatimah semua ini. Nah, ini akan berada di bawah naungannya Sayyidah Fatimah semuanya. Wanita-wanita ahli surga semuanya insyaallah. Ya. Nah, dari hadis yang sahih ini dalil nakli namanya. Dalil aklinya tadi menghadirkan nuansa suasana saat Nabi dilahirkan. Dalil naklinya hadis sahih tadi, berdirilah untuk pemimpin kalian, kumu li sayyidikum. Nah, jadi kalau kita berdiri tujuannya menghormati Nabi, kan enggak lihat. Kalau orang cinta mah tidak mesti terlihat, cukup di hatinya saja, betul tidak? Betul nggak Bu? Menghadirkan orang yang kita cintai bisa di dalam hati. Kita cinta sama Nabi ya, walaupun Nabi tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa hadirkan di hati kita, seakan-akan Nabi di tengah-tengah kita. Nah itu tujuan mahalul qiyam. Jadi yang ketiga, iblis itu nangis sedih waktu Nabi dilahir. Kalau begitu kita tarik kesimpulan, kalau semua makhluk gembira di hari lahirnya Nabi, maka yang sedih di hari lahirnya Nabi, dia adalah jadi yang nggak suka sama hari lahir Nabi, dia adalah yang kenceng dong, masuk Hamdalah TV ini. Yang tidak suka dengan hari lahir itu bahasa Arabnya maulid. Maulid itu isim zaman atau isim makan, menunjukkan tempat atau waktu. Ada maulid, ada maulud. Maulid apa maulud Bu? Maulid apa maulud? Sama aja. Kalau maulid ya. Kalau maulid tempat dan waktu kelahiran. TTL. Kalau maulid itu TTL, tempat tanggal. Kalau maulud atau bahasa enaknya mulud ya, mulud itu artinya sosok yang dilahirkan, jadi kalau maulid itu bicara tempat dan waktu kelahiran. Kalau maulud bicara sosok yang dilahirkan. Jadi yang benar mana nih, maulid apa mulud? Dua-duanya benar, karena tempat dan dilahirkannya itu sama sosoknya. Maulud itu isim maf'ul. Maulud artinya sosok yang dilahirkan. Kalau maulid itu isim zaman atau isim makan, tempat atau waktu lahir. Jadi kalau begitu, sedih di hari lahir Nabi adalah perbuatan iblis. Masya Allah, mantul. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa Anda memperingati maulid? Mengapa Anda memperingati hari lahirnya Nabi? Ibu tadi bilang, saya memperingati lahir Nabi itu dalam rangka saya ini gembira karena Nabi lahir. Lah wong Nabi Isa saja 5 abad sebelum Nabi lahir sudah bilang, wa anni mubasyiram birosilin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, As-Saff ayat 6 ya. Aku ini adalah pemberi kabar gembira kedatangan seorang rasul yang bakal datang setelah aku, karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 5 abad, 500 tahun kosong gak ada Nabi. Pantas aja banyak orang yang sesat, karena 5 abad 500 tahun jarak antara Nabi ke-24 Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. 500 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Isa udah bilang, diabadikan dalam Al-Quran, Quran surat Sof ayat yang ke-6, aku ini pemberi kabar gembira Nabi yang bakal datang setelahku yang bernama Ahmad.
Ahmad. Dalam Taurat dan Injil nama nabi kita dipanggil Ahmad. Ahmad itu nama isim alam yang diambil dari fiil mudhari. Ahmadu, hamida, yahmadu, Ahmad, saya memuji. Karena begini, ketika nur Nabi Muhammad ini dicipta oleh Allah, waktu Nabi dicipta, nur bu ya, nur itu cahaya, nur Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha nur Muhammad. Karena nabi kita itu adalah hal yang pertama Allah ciptakan. Sebelum menciptakan yang lain, Allah menciptakan nur Muhammad, nur cahaya Nabi Muhammad. Ketika beliau masih berbentuk cahaya, kita belum ada surga, neraka, langit, bumi, para malaikat, semuanya belum ada. Yang ada cuman Allah dan nur Muhammad berdua. Ketika nur Muhammad ini berjumpa dengan Allah, ia berkata, Ahmaduka ya Allah, Ahmaduka ya Allah, aku memuji kepadamu ya Allah, Ahmadu. Allah langsung jawab, lasta Ahmad, engkau ini bukan Ahmad, walakinna Muhammadan, engkau ini Muhammad. Ahmad aku memuji, Muhammad yang kamu ini tidak selayaknya yang memuji, karena engkaulah yang terpuji. Masya Allah. Jadi Muhammad ini adalah ekspresi jawaban Allah ketika Nabi memujinya. Ketika Nabi memuji Ahmad, saya memujimu ya Allah, kau itu bukan Ahmad, kau itu Muhammad. Engkau tak pantas memuji, karena engkaulah yang terpuji. Masya Allah. Makanya itu kenapa di Taurat, di Injil nama Nabi itu Ahmad, ya, karena di langit beliau dikenal dengan nama Ahmad, sedangkan di bumi masyhur dengan nama Muhammad. Nah, Nabi Isa 5 abad sebelum Nabi lahir bilang, saya ini mubasyir, pembawa kabar gembira akan lahir Nabi setelahku yang bernama Ahmad. Loh, Nabi Isa kan nabinya Bani Israel, betul? Tapi beliau sudah membawa kabar berarti lahirnya Nabi Muhammad merupakan kabar. Kalau kabar gembira kudu sedih, kudu senang. Berarti lahirnya Nabi Muhammad kita Jadi kalau orang nanya begini, mengapa Anda memperingati hari lahirnya Nabi, itu sama dengan dia nanya begini, mengapa Anda gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Mengapa Anda dengan lahirnya Nabi? Lah, pertanyaan ini mah jangankan orang-orang kayak kita, anak PAUD juga bisa jawab. Lah, emang nggak boleh gembira dengan lahirnya Nabi? Uang tanggal lahir saya gembira banget, tanggal lahir istri saya gembira, tanggal lahir suami saya gembira, betul? Tanggal lahir anak saya gembira. Lah, ini tanggal lahir Nabi, apa tidak boleh saya gembira? Jadi kalau orang nanya, buat apa Anda memperingati Maulid Nabi, itu sama dengan dia nanya, buat apa Anda gembira dengan lahirnya? Berarti ini orang melarang kita gembira terhadap lahirnya begitu. Kalau begitu, yang seperti ini pertanyaannya baik atau tidak baik itu? Pertanyaan mengapa memperingati Maulid baik atau tidak baik itu? Tidak baik, karena sama dengan mempertanyakan kegembiraan kita. Betul? Ah, gitu aja Ibu. Nah, jadi Ibu sekalian, dalam Al-Imran ayat 31, sekarang saya mau tanya, Ibu cinta kepada Nabi? Cinta bener? Bener cinta? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayo, qul ya Muhammad ya asyrafal khalqi,
Qul ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai mulia-mulianya makhluk, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian, hei jamaah ummahat al-akmal, sekalian manusia, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah? Jawab yang serempak, cinta pada Allah? Maka katakan kepada orang-orang yang mencintaiku, ya Muhammad, fattabi'uni, kalau kamu cinta sama Allah, ikut aku dulu. Jangan ngomong cinta sama Allah kalau belum fattabi'uni, kalau belum mengikuti aku. Kata Nabi, kalau kamu cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, maka yuhibbukumullah. Setelah kamu ikuti aku, Allah pun akan mencintaimu. Berarti sampai kapanpun Allah tidak akan pernah mencintai kita kalau kita tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya kita sama Yahudi, Bu, ya, maaf ya. Yahudi itu sebelum merubah, sebelum mereka mentahrif kitab Taurat, ya, mereka ini beriman kepada Allah. Mereka percaya kepada satu penyakit mereka. Mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak mengimani Nabi. Jadi bedanya kita sama Yahudi, kalau bicara tentang Allah, dulunya mereka sama dengan kita, Tuhannya sama, sama-sama Allah. Hanya bedanya mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Jadi Ibu, kalau kita hanya tentang Allah, Allah saja tanpa mengimani Nabi Muhammad, apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Ya, apa bedanya dengan orang? Nah, kalau begitu berarti kalau ingin dicintai Allah, cintai Nabi Muhammad. Nah, bukti cinta kepada Nabi dengan cara mengikuti ajaran Nabi. Nabi ngajarin apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Ibu, sholat sunnah sehari semalam pernah saya sampaikan, ya. Sehari semalam berapa minimal? 12 rakaat. Mana saja sebutkan? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2, terus 2 atau 4 sebelum zuhur, sebelum dan setelah zuhur, ya. Berarti 4, ya. 6, terus setelah maghrib tambah 2, ya. 8, terus setelah isya berapa? Setelah isya berapa? 2, baru 10. Ya, zuhurnya zuhurnya 4 atau asarnya 4 boleh. Ya, ini ulama ikhtilaf di sini. Qobliyah asarnya karena ada hadis khusus, rahimahullahu man shalla arba'an qoblal asri. Allah sayang banget sama orang yang salat sunnah qobliyahnya 4 rakaat. Sayang banget. Jadi kalau ingin disayangi Allah, qobliyahnya 4. 12 sunahnya, man shalla sintai asyrata rakaatan tatawwuan ghaira fardhatin faqad adda haqqas shalah. Kan gitu ya? Kata Ibnu Mubarak, siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka dia sudah menjadi pengamal sunnah sholat. Berarti dia cinta, dia ikut Nabi. Berarti dia cinta. Hei, yang ngaku cinta sama Nabi, berarti sholat sunnahnya minimal. Berarti kalau belum 12 rakaat sehari minimal, berarti cintanya Emang enak cinta palsu? Ya? Cintanya berarti cuma ngaku-ngaku doang. Ya Rasulullah, aku cinta padamu. Sholat sunnah? Kalau ingat aja. Kalau lagi sadar, ya Allah. Cerminkan cinta. Salat sunnah minimal berapa tadi? Apalagi tambah dengan witir 3 rakaat, tambah dengan duha berapa? 8 rakaat. Ya, dengan isyraq 2 rakaat dan lain sebagainya. Nah, 12 rakaat saja sudah menjadi jaminan bahwa kita ini orang yang sudah menunaikan haknya sunnah sholat. Berapa Ibu tadi minimal?
Insya Allah ya. Cinta sama Nabi? Cinta. Cinta Nabi? Kalau gitu 12 rakaat sehari semalam jangan lupa ya. Ini sunnah ya. Kalau yang 17 nggak saya hitung ini. Itu mau sakit, mau sehat, terpaksa, tidak terpaksa, laksanakan. Baik. Cerminan cinta yang kedua, Nabi juga mengajarkan membaca Al-Quran. Betul? Baca Quran hukumnya apa Ibu? Sunnah. Baca Quran hukumnya sunnah. Kapan kita wajib baca Quran? Kapan wajibnya baca Quran? Di dalam sholat membaca Al-Fatihah. Di luar sholat baca Quran hukumnya sunnah kecuali dinadarkan. Nah, berarti membaca Al-Quran adalah sunnah. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi berarti harus membaca Quran. Kalau cuma ngaku cinta tapi Quran cuma jadi pajangan di lemari, bahkan Quran yang menjadi mahar pernikahan sampai hari gini plastiknya belum dibuka. Sedangkan sudah punya anak 5, itu Quran masih dipajang. Artinya apa? Qurannya pajangan bukan pedoman. Pajangan bukan pedoman kalau begitu. Nah berarti sekarang berapa ayat sih minimal? Ada 2 pendapat, 3 malah ya. Pendapat pertama, man qara'a mi'ata ayatin fi kulli yaumin faqad adda haqqat tilawah. Siapa orang yang membaca 100 ayat dalam sehari berarti dia sudah menunaikan haknya sunnah membaca Al-Quran. Berapa ayat tadi Ibu? 100. Yasin berapa ayat? 83. Al-Muluk berapa ayat? 83 tambah 30? Macet, ayo. 100 sudah lebih. Dengan membaca Yasin dan Al-Muluk saja sehari sudah 113, sudah selesai sunnahnya. Karena minimal 100 ayat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, khamsina ayat, 50 ayat. Lebih ringan lagi nih. Bahkan ada pendapat yang ketiga, ayatan wahidah, 1 ayat. Lebih ringan lagi nih. Alif lam mim sadaqallahul azim. 1 ayat. 1 ayat. Ada yang 150, 1 ayat. 3 pendapat nih. Bunda mau ambil pendapat yang mana? Hah? Yang jawab 100 1 orang. Yang lain berapa? 100. Alhamdulillah, cuman di Al-Akmal jawabannya 100. Di masjid lain berapa? 1. 100 ya. Karena dengan baca Yasin, Al-Muluk, apalagi tambah Al-Waqiah, Ar-Rahman, As-Sajdah dan seterusnya, itu bisa lebih dari 100. Jadi sekarang begini, buktikan cintamu kepada Nabi dengan menunaikan hak sunnah membaca Al-Quran 100 ayat 1 hari. Ayo bikin target. Tidak ada hari berlalu tanpa membaca 100 ayat Al-Quran. Amin insyaallah. Amin dong. Amin, Siap? Siap. Baik, berarti cintanya beneran nih kalau gini. 2. Yang ketiga, Nabi pun mengajarkan sunnah berpuasa. Hei para pecinta Nabi yang ngaku cinta sama Nabi nih, yang ngaku cinta, kalau bener cintanya, Nabi perintahkan berapa minimal puasa kita? 3 hari minimal. 3 hari saja dalam 1 bulan. Man shoma salasata ayyamin fi kulli syahrin faqad adda haqqas siyam. Siapa orang yang puasa 3 hari saja setiap bulannya, maka sudah menunaikan sunnahnya puasa. Tanggal berapa itu? 13
14, 15. Disebut ayyamul bid. Bid itu artinya terang benderang, bulan purnama. Ketika bulan purnama 13, 14, 15. Konon ada riwayat mengatakan dalam kitab Kifayatul Atqiya, ayahanda kita, ayahanda Adam alaihissalam, bapak kita kan ya, boleh kan bilang ayahanda Adam? Bapak kita, ayahanda Nabi Adam itu dulu waktu turun ke bumi, tadinya di surga putih bersih kemerah-merahan. Turun ke bumi hitam legam, hitam, lebih hitam dari kenceng, pantat kenceng. Tuh Nabi Adam. Dia pantat penggorengan. Akhirnya apa? Beliau munajat, ya Allah, bagaimana cara bersihnya ini? Akhirnya apa? Nabi Adam puasa. Nabi Adam puasa. 10 hari pertama sepertiga badannya putih, dari telapak kaki sampai dengkul putih. 10 hari kedua ya, putih dari dengkul sampai ke pusarnya. Putih. Dari pusar ke atas hitam kayak zebra jadinya. Setelah 10 hari yang ketiga, genap 1 bulan, putih semuanya Nabi Adam. Putih semuanya. Dan puncak putihnya Nabi Adam tuh, wajahnya mutih itu tanggal 13, 14, 15. Memutih wajahnya Nabi Adam itu. Nah makanya disebut ayyamul bid, hari-hari putih. Hari-hari karena memutihnya wajah Nabi Adam itu pada tanggal tersebut. Nah, jadi Bunda, minimal puasa berapa hari tadi? Berarti kalau 1 bulan 30 hari, puasanya 3 hari, tidak puasanya 20. Jadi ngerujaknya 27 hari tuh, siang-siang tuh. Lebih banyak puasanya atau makannya ini? Ringan tidak? Puasa? Catat ya. Sekarang kalender yang dilingkarin jangan tanggal 1 aja. Gajian maksudnya. Sekarang yang dilingkar 13, 14, 15 ayyamul bid, target ya. Yang selama ini sudah Senin Kamis lebih bagus lagi. Karena kalau Senin Kamis berarti 1 bulan puasa 8 hari. 8 Senin Kamis kali 4 8. Yang puasanya Daud lebih bagus lagi, berarti dalam 1 bulan 15 hari puasanya. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi buat ukuran kita nih, tampang-tampang nggak kuat sama lapar ya. Ya, maka minimal 3. Siap ya? Cinta sama Nabi? Siap puasa sunnah ayyamul bid? Insya baik. 3. Yang keempat, 4 sunnah aja dah, sebagai cermin cinta kita, tolak ukur cinta kita. Cinta kita ini palsu apa asli? Yang keempat, sedekah. Sedekah. Nabi mencontohkan sedekah. Bunda, saya nanya, sedekah itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan apa setiap tahun? Setiap hari ba'da. Masya Allah, spesifik sekali itu. Kenapa ba'da subuh? Nih, dengar baik-baik. Ada 2 malaikat. Setiap subuh tugas mereka cuma doa. Ini malaikat tugasnya doa setiap subuh. Doain siapa? Allahumma, ya Allah. Apa doanya? Kok saya lupa ya. Artinya gini, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang sedekah. Allahumma, Allahumma, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang bersedekah. Kata tuh malaikat. Lalu doa yang kedua, ya Allah, beri kecelakaan kepada orang yang tak mau sedekah. Setiap pagi ini gambling. Kalau di hari itu kita ada sedekah, berarti dapat bagian doa yang dapat balasan dari malaikat. Kalau hari itu ada potensi bersedekah,
mampu bersedekah tapi menolak untuk tidak melakukannya, berarti bagian kita doa yang kedua. Ya Allah, berikanlah kecelakaan bagi orang yang tidak mau. Itulah mengapa tadi Ustazah Laila bilang setiap hari ba'da subuh, karena memang ada malaikat khusus setiap subuh yang mendoakan orang yang dermawan dengan orang yang ya, buluka merege hese merege hese ya. Nah, Ustadz kan sedekah mah sunnah, saya mah kalau tiap hari kagak mampu. Kalau gitu alternatif yang kedua, setiap minggu, karena memang minimal sedekah 1 minggu sekali. Imam Ibnu Mubarak mengatakan man tasaddaqa bidirhamin fi kulli jumu'atin faqad adda haqqas sadaqah. Siapa orang yang sedekah 1 dirham. 1 dirham itu ibu mata uang perak. Kita ambil mata uang terkecil kita dah. Saya mau nanya, kalau sedekah paling kecil masukin kotak berapa? 2.000. Ngaku aja. 2.000. Oke, 2.000. Kok sama tarif dengan kita kencing di toilet umum itu? Iya, nggak apa-apa, 2.000 ya. Oke, sepakat 2.000 ya. Sepakat ya. Oke, sepakat 2.000. Berarti anggaplah ya kita sedekah setiap minggu 2.000. Enggak, itu Ustaz. Hah? Enggak, aku kalau tiap minggu. Ya kan paling kecil saya nanya tadi. Paling kecil kita sedekah berapa? 2.000. Seandainya ibu sedekah setiap hari Jumat, setiap hari 2.000 rupiah, itu sudah masuk kategori orang yang menunaikan sedekah sunnah. Kalau begitu berat apa enggak sedekah ibu? Ringan atau berat? Ringan banget kalau begitu. Agama kita mah enggak memberatkan. Ibu mampu 2.000 setiap hari, silakan. Enggak mampu Ustaz 2.000 setiap hari, seminggu sekali. Jadi kalau hari Jumat sempatkan, kalau lewat mesin masukin kotak amal, masuk kotak amal, nggak usah nunggu orang lewat. Nggak ada orang lewat apa ini ya? Iya, mau sedekah nunggu orang lewat dulu, biar ada yang lihat. Padahal cuma 2.000, koncrang. Iya. Ya Rabbana. Jadi bukti cinta yang keempat bersedekah. Minimal sedekah seminggu sekali. Ini ada analogi ringan Bu. Ini pernah saya sampaikan kayaknya, gak apa-apa diulang lagi. Ada orang sedekah seminggu sekali 10.000. Ada orang yang kedua, ini si Udin sama si Ahmad. Kalau Ahmad sedekahnya setiap hari 1.000. Setiap hari, berarti dalam seminggu Ahmad bersedekah 7.000. Udin sedekahnya tidak setiap hari, tapi hanya hari Jumat saja, sebesar 10.000. Berarti Udin sedekah setiap minggu 10. Ahmad bersedekah setiap hari selama seminggu menjadi 7. Berarti lebih besar Udin daripada Ahmad. Kalau begitu yang lebih baik itu adalah sedekahnya Ahmad atau Udin? Ahmad apa Udin? Ahmad yang mana nih? Yang 1.000. Ingat banget yang 1.000 Maya. Ayo tanggung jawab. Kenapa pilih si Ahmad bukan si Udin? Karena setiap. Emang Udin kenapa? Kan lebih besar 10.000. Karena Udin tidak setiap. Sabda Nabi, sebaik-baiknya amal yang kontinu meskipun kecil. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang kontinu, terus menerus, dawam, meskipun kecil nilainya. 1.000 kecil tapi dawam setiap hari. Tentu lebih baik dari Udin
yang seminggu sekali 10.000 sekalipun. Jelas Ibu ya? Nah, jadi cerminan cinta kita adalah dengan cara mengikuti ajaran. Nah, gampang banget Bu, ngukur cinta kita sama Nabi mah gampang. Kalau memang ngaku cinta sama Nabi, sejauh ini sudah seberapa sering kita mengikuti ajaran Nabi? Sudah sejauh mana kita mengikuti ajaran beliau? Makanya 4 tadi itu, salat sunnah. Yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, puasa sunnah. Yang keempat, sodakoh. Minimal 4 ini Bu. Yuk kita targetkan tahun ini, Maulid tahun ini, mohon maaf, bukan hanya seremonial maulidnya saja ya. Seremonial ini sangat penting. Kenapa? Kalau tidak ada titik pemicunya, kalau nggak ada pemantiknya, maulid ini pemantik kita untuk menghidupkan ajaran Nabi. Korek, kalau nggak dipantik hidup nggak? Enggak. Maka maulid ini pemantiknya. Namun setelah dipantik, tek, kalau dibiarkan saja tidak dijaga, saya tanya, padam atau tidak? Padam. Maka maulid ini pemantik kita untuk menghidupkan sunnah Nabi. Namun ingat, sunnah ini akan padam kalau kita tidak menjaganya. Maka buat api cinta kita yang dipantik oleh maulid itu jangan pernah padam. Jaga baik-baik api cinta kita kepada Nabi dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Api cinta ini jangan padam. Karena begini, ini terakhir ada analogi ringan. Ada 2 orang anak, Ahmad sama Udin aja lagi dah, biar gampang. Ahmad sama ditinggal oleh ayahnya pergi ke luar negeri. Ayahnya ini berangkat kerja ke luar negeri. Ahmad dan Udin sama-sama sangat mencintai ayahnya, tapi cara mereka mencintai ayahnya berbeda. Udin ini rindu kepada ayahnya. Dia bikin surat buat ayahnya. Duhai ayahku yang sangat baik hati, apa kabar ayah di negeri orang? Betapa rindu hatiku padamu ayah, memuncak sudah gelora cintaku kepada ayah. Luar biasa. Bikin surat mengekspresikan rindunya dengan puisi, dengan kata-kata. Si Ahmad mah orangnya nggak pandai nulis, nggak pandai merangkai kata, tapi Ahmad mah inget bener ajaran bapaknya. Kata bapak, Ahmad jangan lupa sholat sunnah. Ahmad jangan lupa sedekah. Ahmad jangan lupa baca Quran. Ahmad mah rajin sholat sunnah, rajin sedekah, rajin puasa, rajin baca Quran, walaupun nggak pernah bikin puisi untuk ayahnya. Pertanyaan saya, lagi-lagi nih, Ahmad sama Udin nih. Belum nanya saya, belum nanya. Ini gambaran cinta 2 anak ini, mana menurut ibu yang paling baik? Dua-duanya baik ya? Saya tidak bilang nggak baik ya, dua-duanya baik. Ekspresi Udin baik. Nah, ekspresi Ahmad juga Di antara yang baik-baik ini, mana yang lebih baik? Kenapa Ahmad? Karena Ahmad ya membuktikan cintanya dengan mengikuti perintah ajaran ayahnya. Karena dengan itu pahala akan mengalir terus kepada ayahnya karena sudah mengajari Ahmad. Betul? Kalau Udin tenggelam dengan puisinya. Ya, ya Nabi salam, nangis. Kalau sholawat nangis. Puasa enggak? Enggak. Baca Quran berapa tadi? Ya saya mah kalau anak doang, kalau nungguin ada orang meninggal baru baca Quran. Nungguin orang meninggal baru baca itu yang 7 hari 7 malam itu. Proyek Tanah Merah. Oh. Baik sih, sholawat itu baik Bu, bagus sekali. Cuman alangkah baiknya
Alangkah baiknya kalau cinta kita buktikan dengan cara mengamalkan ajaran orang yang kita cintai. Analoginya sederhana, paham nggak maksudnya? Masuk nggak ini analogi saya? Masuk ya? Jadi bunda sekalian, bersolawat adalah tali yang membuat kita ingat terus, dekat terus dengan Nabi Muhammad. Betul ya? Tapi jangan berhenti di situ. Itu masih koma. Solawat itu masih koma. Kelanjutannya adalah Nabi mewariskan dua hal buat kita, Al-Quran dan hadis. Itu warisan Nabi, pusaka yang Nabi wariskan kepada kita, yang kalau kita pegang selamat dunia akhirat. Maka Quran sama hadis pegang baik-baik, jangan lepas, gitu ya. Tapi bagaimanapun seseorang tidak akan pernah mengikuti orang yang dicintainya kalau dia tidak mengenal siapa sosok yang dicintainya, betul tidak? Maka dengan sholawat kita akan membuat makin dekat dengan Nabi. Insya Allah bulan depan kita maulid ya. Dengan izin Allah, insya Allah di acara maulid nanti saya minta waktu sedikit ya. Saya ingin berbagi satu ijazah yang pernah diijazahkan guru kami kepada kami dan kami dawamkan sampai sekarang. Sholawat ini sangat baik sekali diamalkan untuk diri kita dan keluarga kita. Insya Allah itu nanti saya ijazahkannya di acara maulidnya. Nanti saya akan buatkan fotokopinya dan fadilah-fadilahnya. Sholawatnya mungkin sudah pernah dengar, sholawat Al-Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi Al-Hambali, atau lebih dikenal dengan nama sholawat mu'abbad ya. Sholawat mu'abbad ya. Sholawat mu'abbad ini saya dapat riwayat ijazahnya dari Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Asy-Syafi'i Al-Makki, dari gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, dari pengarang kitab Sa'adatud Darwain Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Ismail bin Yusuf Al-Nabhani. Ini insyaallah panjang umur, sehat walafiat ya, demi mengharap keberkahan ya. Nanti di acara maulid nanti insyaallah kita akan mengadakan acara ijazah sholawat mu'abbad ya. Ini saya hanya berkeinginan melanjutkan estafet dari guru Bu ya. Tidak menunjukkan saya ini pantas mengijazahkan, tidak. Saya ini tidak pantas mengijazahkan sebenarnya, cuma pesan guru saya, ilmu itu harus disebarluaskan ya, disebarluaskan sehingga manfaatnya lebih meluas. Dan jangan lupa sanadnya disebutkan supaya nanti mata rantai keilmuan kita, berkahnya terus tersambung kepada Rasulullah SAW, begitu ya. Insya Allah. Maka kalimat kitab ini intinya sudah saya sampaikan semuanya. Wajib bagi kita melakukan perintah Nabi yang mulia dan kita cegah dari apa yang beliau larang, karena pada hakikatnya semua itu bertujuan menjadikan kita orang-orang yang taat, yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menolong kita semua lidzalika, untuk senantiasa melaksanakan perintah Nabi dan meninggalkan larangan Nabi, bimahdi judihi wa fadlihi, dengan kemurnian, kemurahan Allah dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Faslun iqamus shalah. Kita masuk kepada kajian fikih, yaitu mendirikan salat, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan barokah dunia akhirat. Amin.